Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'i dzunubina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa alihi thayyibin tahirin wa ashabihi muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Pada kultum hari ini saya akan sedikit membawakan tema yaitu mengenai kewajiban berpuasa dan apa-apa yang terjadi pada bulan Ramadan yang tercakup dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Yang pertama yaitu ayat 183, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini bahwa khitab yang dimaksud yaitu orang-orang mukmin, yang dimana hai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bahwa ini merupakan anjuran yang bersifat wajib atas Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya agar setiap orang atau setiap mukmin, setiap muslim, setiap orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa seperti apa yang diwajibkan atas umat sebelumnya, yang dimana sejak zaman Nabi Nuh juga adanya perintah mengenai puasa. Berkenaan dengan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada bulan Ramadan yang tercakup pada ayat 185 dalam Al-Baqarah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini, yaitu dalam ayat 185 ini, Allah memberikan deskripsi kepada kita mengenai apa yang terjadi pada bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan, yaitu Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan sesuatu pembeda. Lima pembeda, yaitu membedakan hak dan yang batil. Pada bulan ini dengan diturunkan Al-Quran yang agung, yaitu merupakan ejawantah dari kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada bulan Ramadan, dan kita telisik dalam ayat tersebut bahwa kata bayinatin merupakan tanda atau tanda-tanda petunjuk atau hujah-hujah yang jelas bagi orang yang gamblang dan terang bagi yang mereka mampu berpikir dan memahami serta membuktikan kebenarannya. Lantas bahwa apa yang dibawanya merupakan hidayah yang menentang atas segala kesesatan, petunjuk dan yang berbeda dengan jalan-jalan yang keliru, membeda antara perkara yang baik dan buruk, hak dan yang batil, haram dan halal. Namun berkaitan dengan itu, kita dapat mengetahui bahwa di dalam bulan Ramadan juga diturunkan kitab-kitab Allah, yaitu seperti dalam riwayat dari Rasulullah SAW yang beliau berkata bahwa lembaran-lembaran Nabi Ibrahim juga diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Sedangkan Taurat pun juga diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Serta Injil juga diturunkan pada 12 Ramadan. Dan sedangkan Al-Quran juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan, yaitu bulan yang terpenting, bulan yang memiliki banyak keberkahan, kita dianjurkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita dengan kesungguhan hati, dengan niat yang besar dan benar. Maka dengan ketulusan dan keikhlasan itu bukan hanya sekedar dengan ucapan Allahumma gfirli dzunubi. Karena apa? Kita tidak cukup hanya dengan mengulang perkataan
tanpa kesadaran penuh akan keniatan kita kepada taubat. Namun kita seringkali lalai terhadap hal ini. Bagaimana kita seharusnya ketika kita ingin bertaubat, maka kita harus mengingat, kita harus bertafakur, kita harus bermuhasabah, memperbaiki diri, dan memikirkan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Dan dengan kita menengok ke belakang bahwa apa yang telah kita perbuat, dosa apa yang telah kita lakukan. Namun hal ini sering kita abaikan. Karena apa? Kita sangat sering disibukkan dengan hal-hal baik, dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan, mengingat perbuatan baik yang telah kita lakukan. Seperti contoh, kita sering mengingat berapa kali kita sholat malam, sholat tahajud, berapa kali kita sedekah, berapa kali kita membantu orang. Padahal kita sering abai, sering lupa, sering melalaikan apa-apa yang telah kita perbuat yang bersifat kesalahan. Seperti kenapa kita nggak memikirkan bahwa berapa kali kita sudah meninggalkan sholat subuh, berapa kali kita telah menyiksa orang, berapa kali kita telah mencaci maki orang. Nah, itu sangat penting. Bahkan itu merupakan bagian dari taubat itu sendiri. Namun kita juga telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 6, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah mengumpulkan catatan amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kita tidak bisa melepas dari hal itu, maka kita harus meminta ampunan, yang dimana bulan ini merupakan bulan berkah, yang dimana dapat menjadikan peluang kita, kesempatan kita untuk memohon ampunan sebesar-besarnya dengan niat dan ketulusan hati yang penuh. Selain itu juga pada bulan ini terdapat suatu malam yang sangat mulia, yang sangat memberikan keberkahan, yaitu suatu malam dalam setiap tahun yang tak serupa dengan malam-malam yang lain. Waktu di dalamnya tidak seperti waktu-waktu yang lain. Suatu malam yang penuh dengan keutamaan, malam yang mengalir kebaikan dan keberkahan yang mengucur secara deras. Sungguh malam tersebut malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Dalam riwayat Imam Ja'far alaihissalam, beliau berkata bahwa carilah malam Lailatul Qadar pada malam 19 dan 21 dan 23. Dalam perinciannya bahwa malam ke-19 merupakan penentuan takdir. Malam 21 terjadinya penetapan qada, dan malam 23 terjadinya pemberlakuan apa yang akan terjadi pada tahun tersebut. Namun kita tidak terlepas bahwa Allah merupakan Maha Kuasa, berhak atas segalanya, berhak melakukan apapun yang dikehendakinya atas makhluknya. Maka tentunya setiap mukmin sangat mendambakan malam Lailatul Qadar dengan gejolak penuh kerinduan dan hati yang bergetar karena kecintaan yang menggebu, dengan mata yang berbinar menunggu kedatangannya, serta dengan kepenuhan semangat. Ketika seseorang memasuki bulan Ramadan dengan bergumulan darah, Allah berjanji bahwa hati dan jiwa seseorang yang telah melewati fase ini, maka dia akan dibersihkan jiwanya, dibeningkan hatinya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Tentunya beruntunglah orang yang dapat mengambil berkah dalam malam Lailatul Qadar dengan mempersiapkan di dalam dirinya kapabilitas yang selaras dan kedudukan malam itu. Secara mendasar kita dapat melakukan dengan menyibukkan diri dengan ibadah,
bertahajud, berdoa, berzikir, dan meluruskan orientasi jiwa kita kepada Allah, serta menghalau dosa dan memikirkan dan merancang masa depan dengan keoptimisan. Sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-Qadr, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka selayaknya kita berdoa bersama, semoga dengan keberkahan bulan ini kita dapat dengan sebaik-baiknya kita dapat meraih dengan sebaik-baiknya amal, dan diterimanya atas amal kita, terlimpahkan dengan karunia-Nya yang tak lain adalah puncak dari kedambaan seorang insan mukmin dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, mungkin hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.